warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita akan mengkaji akidah. Kali ini kita akan membahas tentang iman. Al-imanu ta'rif syar'an, secara syariat iman itu diartikan dengan qaulun wa amal wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah paket, paket dari ucapan, kelakuan, dan keyakinan yang bertambah dengan taat dan berkurang karena maksiat. Jadi iman itu fluktuatif. Yajibu al-mukallaf al-i'tiqad bi anal iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Wajib kepada mukallaf untuk meyakini bahwa yang namanya iman itu kumpulan tiga hal: ucapan, tindakan, dan keyakinan. Wa bi annahu yatajazza wa yataba'ad wa tadkhulu ziyada wa nuqsan, dan bisa terbagi-bagi. Ya, begitu juga di samping bisa dibagi-bagi, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Fa yazidu bi fil ta'at wa yanqusu bi iqtirafiz zallat. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang saat melakukan kemaksiatan. Hakikat iman annau mabniun ala qawli wal amal wal i'tiqad fa huwa jami'ut ta'at al batina wa zahira fal batina kal imanu billah. Iman ini ada yang sifatnya zahir, ada yang batin. Yang batin adalah iman kepada Allah, dan begitu seterusnya, rukun iman yang 6. Wa kullu ma lahu ta'alaqa bi amali qalbi, dan semua yang berkaitan dengan perilaku hati. Yang zahir jami'u af'alil badan minal wajibat wal mandubat. Sementara yang sifatnya zahir adalah yang nampak, yaitu semua perbuatan tubuh, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Zahara ahmiyatul iman fil umuril atiyah. Pentingnya iman. Pertama, kaunuhu azamu wajibin kullifa bil insan fi hadhil hayat. Iman itu adalah kewajiban yang pertama dan utama yang diwajibkan kepada seluruh manusia. Iman. Yang kedua, kaunuhu haqqallah ala ibadih. Keberadaan iman merupakan hak Allah. Jadi kita mesti beriman, ya. Banyak sekali dampak positif dari keimanan. Bayangkan kalau orang hidup tanpa iman, maka dia kehilangan pegangan. Hidup ini apa, mau kemana? Ya, begitu juga orang yang kehilangan iman, ini tentu saja salah dalam memahami takdir. Dia cepat putus asa. Kalau orang beriman meyakini semua yang sudah terjadi itu seizin Allah. Jadi dia nggak perlu hatinya galau, ya. Kalau belum terjadi, kita melakukannya dengan ikhtiar, mencari yang terbaik, ikhtiar. Tapi kalau sudah terjadi, barulah itu qadarullah. Kita menginginkan A, boleh jadi hasilnya B. Nah, B ini adalah qadarullah. Tapi kita dituntut oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mengilmui kita supaya kita dalam berikhtiar betul-betul tepat sasaran, ya, sesuai. Nah itu karena berdasarkan ilmu. Yang ketiga, anna min haqiq man haqqaqahu kana lahul fauzu wal falah wa tamkin fil ardi wa man akhala bi kana khusranul mubin. Orang yang berhasil merealisasi iman, dia akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan dan tamkin. Tamkin itu apa? Tamkin itu penguasaan bumi. Ya, dia betul-betul akan duduk di bumi ini, jadi punya peranan. Ya. Jadi kalau orang beriman mengerjakan kebaikan itu karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Mengerjakannya itu bukan karena mencari kemenangan, tapi mencari pahala. Kalau yang dikejar kemenangan, maka dia akan hidup penuh dengan emosi, sentimen, segala cara dicari supaya menang. Ya, tapi kalau yang dicari itu adalah pahala, ya sudah. Kalau menurut Allah begitu, ya sudah. Adapun berhasil atau tidak, itu semuanya Allah yang menentukan. Jadi maka terlihatlah umat Islam itu rajin belajar. Soal pinter apa enggak, itu takdir Allah. Tapi umumnya sih orang normal kalau belajar pinter gitu. Ya, sebab ternyata yang namanya bodoh itu adalah orang yang berhenti belajar. Gagal adalah orang yang berhenti mencoba. Nah ini, kalau kita sudah malas, ya sudah, disitulah terjadi berbagai kegagalan. Ya, kalau kita berhenti belajar, sudah selesai sekolah, udah, dia mengira belajar itu hanya secara formal, ya sudah selesai, maka jadilah orang bodoh. Orang pandai adalah orang yang merasa dirinya bodoh, karena itu dia belajar dan belajar, nggak pernah berhenti. Nah inilah ya semangat orang Islam itu seharusnya di usia tertentu itu pinter semua mestinya kalau sungguh-sungguh ya. Man jadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menemukan hasilnya. Sebaliknya orang kafir kita lihat di dunia di negara-negara maju itu banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Korea Selatan, Amerika Serikat, karena dia sudah berupaya sedemikian rupa yang dia tunggu dan dia diharapkan tidak terjadi, tidak berhasil di ujung usahanya gitu. Sekolah udah pinter, ya, gelarnya udah banyak, tapi kenapa apa yang dia capai, apa yang dia harapkan kebahagiaan tidak kunjung terwujud? Nah ini membuat dia putus asa. Maka dia mengakhiri hidupnya. Percuma saya hidup, ya. Yang keempat, anna ismal iman qad takarrara dzikruhu fil Qur'an wal hadits aktsara min dzikri sa'il alfat. Iman ini adalah kata yang sering diulang oleh Allah baik dalam Quran dan hadis. Ya, jadi artinya kalau dalam bahasa kasarnya Allah sangat cerewet sekali menyebut-nyebut iman dan iman. Nah, baik dalam Quran maupun dalam hadis. Berarti persoalan iman ini amat penting. Ya, konon Allah menyematkan namanya untuk bismillah itu dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman dan Rahim itu mempunyai akar kata yang sama, yaitu rahmat. Tapi versinya berbeda. Kalau Rahman, rahmat Allah di dunia. Kuncinya adalah ilmu. Untuk mendapatkan akses kasih sayang Allah di dunia, maka harus ilmu. Yang kedua, Ar-Rahim. Rahim, sayang rahmat Allah yang aksesnya itu adalah iman untuk akhirat. Sehingga Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima. Singkatnya, setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak membawa iman, di akhirat akan ditolak.
Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, ini kunci akhirat itu iman. Kalau kita kepengen bahagia di akhirat saja, cukup dengan iman. Tapi kalau kita ingin bahagia kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat, maka kita harus mencari lagi namanya ilmu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kedua-duanya harus cari. Kalau kita sudah berilmu, maka kita akan terampil. Kalau sudah terampil, maka dimanfaatkan orang. Kalau sudah dimanfaatkan orang, maka kita akan mendapat dampaknya, yaitu gaji, fasilitas, dan sebagainya. Karena ilmu kita rendah, mentok, ya sudah. Yang menerima kita hanya orang tertentu. Ya, begitu pabriknya ditutup, kita nggak punya keahlian lain, wong cuma itu doang. Sudah tidak punya akses. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya, jadi kita ke depannya harus membekali anak-anak kita ini multi talenta. Di BSC itu ada satu lembaga yang anak-anak itu dimasukkan ke situ. Tugas dari lembaga itu hanya memberitahu anak ini talentanya apa gitu. Sehingga penjurusannya mudah. Oh, ini ahli di bidang ini, ahli di bidang. Diteliti betul dari sisi kejiwaan. Nanti ada kesimpulannya. Anak ini cocoknya di sini. Jadi kita nggak salah penempatan. Ya, kebanyakan kan kita salah penempatan. Pinternya ini dipaksa sama orang tua masuk ke sini. Akhirnya dia nggak bahagia. Begitu selesai dia merasa saya memang berilmu di bidang ini, tapi saya tidak bergairah gitu untuk mengembangkannya. Nah, jadilah tumpul. Ya, jadi punya pisau nggak dipakai. Nah, kita kembali ke sini. Yang keenam, bihi yakhrujun nas minadz zulumati ilan nur. Dengan iman, maka manusia akan keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, kalau yang dicari manusia itu ada kekayaan, maka semua orang akan merebut kekayaan. Akan terjadi sengketa yang luar biasa. Tapi dalam kamus umat Islam yang dicari itu pahala. Beda itu, ridha Allah. Nah, karena ridha Allah itulah yang menyebabkan gak harus kaya untuk mencapai ridha Allah. Meskipun untuk mendapat ridha Allah juga gak harus miskin. Karena semua orang itu punya takdir berbeda. Orang yang di tangannya mudah mendapat kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan, maka pahalanya besar. Orang yang ditakdirkan dengan kemiskinan, dia jadi kesadarannya penuh ya, maka bisa dengan miskinnya itu dia juga masuk surga, asal dia syukuri ya. Banyaklah profesi kita dan posisi yang Allah tempatkan buat kita. Jadi kita harus iman kepada Allah. Yang selanjutnya, bihi yufraqu baina su'ada wal ashqiya wa may yuwali wa may yu'adi. Dengan iman bisa dibedakan siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan siapa yang celaka. Nah, itu ya. Jadi singkat cerita, Allah membagikan rahmat dua versi ya. Rahman dan Rahim. Rahman diakses dengan ilmu. Rahim diakses dengan iman. Ilmu dan iman ini harus menjadi bekal, dua bekal kita. Ala anal iman qaulun wa i'tiqadun. Dalil-dalil Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Kemudian dalam surat 8 ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh hanyalah ya, innama ini beda dengan inna ya. Innama beda dengan inna. Kalau inna itu mempertegas saja sesungguhnya, tapi kalau innama
selain mempertegas, dia juga mengecilkan. Ada tersimpan makna hanya. Jadi maksudnya, orang yang beriman hanyalah orang yang jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Sama dengan jarum kompas, ya, kalau didekatkan magnet dia bereaksi. Ada sensitivitasnya. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau kita mah nggak berdampak karena udah kebal. Jadi udah apa itu namanya, kapalan. Jadi kaki kita kalau udah kapalan nginjek kerikil tajam juga nggak kerasa. Nah itu seharusnya sensitif gitu. Disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah mereka imannya. Imannya bertambah. Nah bagaimana mau bertambah, orang nggak ngerti. Yang dibacakan tuh apa nggak ngerti. Ya, sehingga boleh jadi orang merokok di tempat yang ada tulisannya no smoking. Nah, dia nggak ngerti ini apa ini maksudnya. Sama dengan begitu ya. Jadi ada larangan tetap aja diterajang karena dia nggak ngerti. Maka utamanya ini ngaji. Nah dengan ngaji, masa sih orang belajar bahasa Inggris, bahasa asing ya, sampai kamusnya aja 1 miliar kata itu. Ada tulisannya itu. Kamus 1 miliar, waduh, ada banyaknya. Itu bisa dikuasai. Cas-cisus dalam berapa tahun. Menjadi muslim bertahun-tahun nggak ngerti-ngerti. Padahal Qur'annya nggak nambah, nggak ngurang, segitu-gitu aja. Nah ini seharusnya menjadi peringatan buat kita. Harus ada perubahan ya. Karena Allah menginginkan Ramadan ini adalah 2 simbolnya, yaitu takwa dan syukur. Takwa itu adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Selama ini kita jauh dari Allah, maka dengan Ramadan kita menjadi bertakwa, tambah bertakwa. Yang kedua syukur. Syukur itu ada kaitannya dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Jadi syukur itu kaitannya dengan nambah. Kalau nggak nambah-nambah segitu-gitu aja, berarti syukur kita stagnan. Harus nambah. Ya nambah sih nambah gemuk, nambah tua. Itu mah tidak, nambah gemuk, nambah utang. Itu mah memburuk gitu ya. Nah, harusnya. Jadi harus ada penambahan kualitas. Selanjutnya, ayat-ayat yang lain Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah juga, surat 2 ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Qala Hafidz Al-Hukmi, walamma kanatis salat jami'atul qaul wal qalb wa amalu wa qaul lisan wa amaluhu wa amilal jawari samallahu imanan fi qaulillah. Jadi pada ayat ini, surat tadi Al-Baqarah 143, Allah menyatakan Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan penggantian arah kiblat. Dulu kiblat umat Islam itu Baitul Maqdis, Palestina, ya. Umat Islam sholat menghadap ke sana selama 16 bulan. Nah, setelah itu saat Rasulullah di Masjid Kiblaten sekarang ya, di Masjid Kiblaten di Madinah turun ayat ya yang menyatakan kiblatnya berubah. Kontan Rasulullah muter berapa itu? 360 derajat ya. Yang belakang jadi depan itu berapa derajat? 360 derajat. Berbelok 360 derajat. Jadi makanya kalau kita datang ke sana, Masjid 2 kiblat, kiblatnya mana? Ya belakangnya itu kiblat. Kiblat lamanya itu belakang. Nah ya, itu 2 rakaat pertama menghadap kiblat lama, 2 rakaat berikutnya menghadap kiblat baru.
Orang-orang bertanya, bagaimana orang-orang yang sudah wafat sebelum peralihan kiblat? Maka turun ayat ini. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan mereka. Ya dulu mah dulu, nggak bisa disalahkan. Dulu khamr juga tidak haram. Ya, di awal-awal Islam khamr tidak haram. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang minum khamr sebelum turun haramnya? Ya nggak ada masalah karena itu tidak dilarang. Kan hukum selalu berubah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah juga bersabda, al imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 sila. Nah, maka kalau umat Islam ditanya Pancasila bertentangan enggak? Bukan bertentangan atau tidak, tetapi kurang. Kan Pancasila cuma 5, silanya umat Islam ini lebih dari 60, baru diterapkan 5. Bertentangan enggak? Ya bukan masalah bertentangan, kurang. Bukan bertentangan, kurang. Kan kita punya silanya 60. Nah itu cuma 5 yang baru dijadikan kesepakatan, 5. Tentu saja tidak bertentangan, kurang. Sama dengan orang udah kuliah, kan dia harus SD dulu, SMP dulu. Ya, kita jauh dari itu. Nah kalau kita menganggap kebaikan itu mentok sampai 5, itulah yang nggak boleh. Cuma sampai di situ, itu yang tidak boleh. Kurang. Ya. Tapi kesepakatan kita baru 5. Yang 5 aja nggak dijalanin. Apalagi sampai banyak-banyak. Yang 5 aja nggak dijalanin. Salah satu sila umat Islam itu adalah menyingkirkan gangguan jalan. Kalau kita dapati di jalan mengganggu orang, baik itu paku, ya, duri, ya, memang nggak seberapa, nggak sampai sekilo sih, paling 1-2. Jika kita singkirkan, nggak tahu berapa orang yang selamat. Itu dihitung pahala kita. Pahala artinya berhasil menyelamatkan orang yang pengguna jalan, ya, sehingga bannya nggak betus karena kita singkirkan. Wah itu pahalanya banyak, nggak seberapa perbuatannya. Imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Nah, ya itu pahalanya besar ya. Jadi umat Islam itu selalu perilakunya positif. Kata Rasulullah selanjutnya, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang afdal itu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sementara yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya syu'batun mina iman. Malu itu satu sila dari sila keimanan. Malu. Malu berbuat jahat, bukan malu berbuat baik. Nanti sholat di rumah malulah. Nah itu ya nggak benar. Ya. Mau haji malulah. Ya haji kalau malu ya kapan mau berangkatnya. Nggak boleh malu ya. Jadi ada tempatnya. Wajah fi hadithi wafdi Abdul Qais anna nabiyya qal. Dalam hadis yang menyampaikan tentang utusan Abdul Qais, Rasulullah menanyakan kepada golongan ini. Satu golongan datang pada Rasulullah. Atadrun mal iman billahi wahda. Tahukah kalian apa iman kepada Allah? Lalu mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah menjawab, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamas salah, menegakkan salat, wa ita'az zakat, dan membayar zakat, wa siyamu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa an tu'tu binal maghnam al khumus, dan kamu memberikan 1/5 harta rampasan perang. 1/5 store kepada negara. Nah, ya, rampasan perang. Pendapat-pendapat ulama. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa kanal ijma' minas sahabat wa tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum annal iman qaulun wa amal wa niyat.
Imam Syafi'i berkata, jadi kalau ada orang mengatakan manhaj salafus saleh itu menolak pendapat-pendapat ulama, itu sangat tidak benar. Ya, jadi manhaj salafus saleh ini meletakkan kaidah di tengah-tengah. Siapapun selain Rasulullah berpotensi salah, gitu. Juga sekaligus berpotensi benar. Kita nih bisa benar bisa salah, kan keyakinan seperti itu kan benar, ya nggak? Kita bisa salah bisa benar, benar nggak tuh omongan? Benar. Pokoknya selain Nabi bisa salah bisa benar. Ilmu yang membekali seorang semakin tinggi, semakin berkurang kesalahannya, tingkat errornya. Begitu juga kebenaran kelompok itu lebih kecil daripada kebenaran individu. Maka itu musyawarah dianjurkan supaya apa? Mengecilkan tingkat itu kesalahan. Kita diminta untuk rajin bermusyawarah, apalagi memutuskan suatu urusan yang mengikat masyarakat, mengikat kepentingan banyak orang. Kita diminta untuk musyawarah supaya kesalahannya minim. Nah, maka sekarang di atas kesadaran ini, saudara, banyak ulama yang membuat kelompok kepanitiaan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, yang kita baca ini, akidah ini, ensiklopedi, ini ditulis oleh banyak ulama. Ya, dari rangkuman berbagai buku. Nah, jadi tingkat errornya minim. Ensiklopedi ini, ya, saya berusaha itu menyuguhkan kepada kita semua mausuat, karena mausuat ini dikarang oleh banyak orang, kadang-kadang ratusan ulama, nah, sehingga tingkat errornya kecil. Nah, itulah pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, adraknahum, kami temukan para ulama, anal iman qaulun wa amal wa niyat. Iman itu ucapan, tindakan dan niat. La yajzi'u awahidun minas salasa illa bil akhir. Tidak cukup dengan satu. Jadi namanya iman itu kumpulan tiga hal. Ya. Ucapan, tindakan, keyakinan. Tiga. Jadi tidak hanya ucapan saja. Saya iman, saya beriman, tapi dia nggak sholat. Tuh. Orang sholat pasti beriman nggak? Belum tentu. Tapi urusan iman, urusan hati antara dia dengan Allah. Tapi orang beriman itu pasti ada gejalanya. Saya percaya, tapi dia nggak sholat, ya sulit dikatakan beriman. Sebab ada gejalanya. Begitu juga Imam Bukhari, laqitu aktsara min alfi rajul minal ulama bil amsar. Saya menemui banyak ribuan ulama di kota. Fama ra'aitu wa ahadan minhum yakhtalif fi anal iman qaulun wa amal. Maka tidak ada yang berbeda pendapat bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan tindakan. Yazidu wa yanqus, bisa berkurang, bisa bertambah, fluktuatif. Karena orang kan begitu. Ya. Susahnya adalah manusia itu kalau dikasih sengsara, imannya nambah. Kalau dikasih senang malah turun. Keroknya begitu tuh. Aturan kan kalau dikasih senang nambah gitu kan. Kasih susah mengecil, sehingga Allah lebih senang ngasih senang gitu loh, ngasih bahagia supaya dia nambah. Tapi yang terjadi adalah dikasih susah nambah iman itu. Dikasih senang malah mengurang. Manusia begitu kecenderungan, dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, lupa Allah. Dikasih susah, istighfar terus. Nah, jadi imannya nambah, maka akhirnya langganan, susah mulu. Nah, ini makanya karena mungkin kasih sayang Allah pada kita, karena dikasih seneng cepat lupa gitu. Karena dua hal watak asli manusia itu, ya, cepat lupa, mudah lupa, gampang tergoda. Ini yang penyakit kita ini, susahnya. Mudah lupa, gampang tergoda. Nah, itulah saudara pelajaran tentang akidah. Separuh dari waktu kita akan dipakai untuk
pelajaran berikutnya, yaitu akhlak, akidah akhlak namanya. Kemarin kita sudah disampaikan tentang rahmat. Rahmat itu ada yang dipuji, ada yang terpuji, ada yang tercela. Sayang, kerunyahan kata orang sini. Sikap kasih sayang, sayang ya, nggak tegaan. Ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Wa amal madmum, adapun yang tercela, fahuwa mahasala bisabibihi ta'tilu li syar'ila, yaitu rasa sayang yang menyebabkan menghindari syariat. Rasa sayang yang menyebabkan orang menjauhi syariat. Au tahawun, atau menyepelekan fit tatbiqi hududi awamirihi. Contohnya apa? Kaman yashfaqu ala man irtakaba jurman, seperti orang yang kesian terhadap pelaku kejahatan. Kesian nama penjahat. Nah, ini bukan pada tempatnya, ya. Makanya harus dihukum. Ada hukumannya. Allah itu maha sayang, maha pengasih, maha penyayang. Masa menghukum? Nah, itu mah justru sayangnya Allah. Kalau nggak dihukum, dia malah akan kebablasan nantinya. Ya. Fayuhawilu iqalatu wal afwahu fayasabu anna dzalika min rahmatil khalqi wa laisa minar rahmah fi syai'in balir rahmah fi iqamatil had al mudnib. Tetapi justru penerapan kasih sayang itu menegakkan keadilan. Ya, kecenderungannya kalau tidak, contohnya gini lah. Kalau tidak ada penegak hukum, kita cenderung semrawut. Ya kan? Tapi begitu ada rambu-rambu, nah kita cenderung tertib. Contohnya udah tahu nih ada trap. Ya, ada apa itu? Jebakan. Kan ada yang klip gitu. Maka mendekati tempat itu orang hati-hati, sopan, pakai safety belt kan, yang rapi, gitu. Nggak menggunakan alat komunikasi saat nyetir, kan. Karena mendekati itu. Begitu udah lewat, biasa lagi. Kecenderungan manusia kan begitu, ya. Begitu juga kita lihat di jalan tol. Kalau ada truk minggir ke kiri, pasti dekat polisi itu. Nganan lagi, begitu ada patroli baru ke kiri lagi. Cenderung manusia tuh begitu, jadi susah ini. Ya, selalu maunya diawasi mulu gitu. Jadi kecenderungannya kalau nggak ada pengawasan, cenderung kita kebablasan. Ya, sama dengan digundukan itu jalan layang kita ini. Jangan buang sampah. Tetap aja buang di situ. Kadang-kadang kita juga gregetan, ada mobilnya bagus, ya, kemudian pelan buang sampah di situ. Ya Allah, gimana ini? Mobil mah bagus. Tapi begitu ada tulisannya begini. Yang membuang sampah akan dikenakan pidana. Wah, sejak itu sampahnya bersih. Karena di situ dicantumkan pidananya, hukumannya. Lama-lama sobek dia kena. Ya, tulisannya sobek, hilang. Ada lagi. Yang manusia tuh begitu ya. Heran itu. Jadi maunya diawasi kan capek begitu tuh. Nah, kita lihat di Singapura, polisi itu jarang kelihatan. Jarang ada polisi. Maksudnya kasat mata ya. Kalaupun dia pakai baju preman kita nggak tahu. Tapi yang namanya CCTV, di mana-mana CCTV. Ya Allah, nggak ada orang yang mau melanggar. Tertib gitu. Di tempat-tempat umum nggak ada orang makan sambil jalan tuh, nggak ada. Harus di tempatnya. Nggak boleh buang sampah. Sebab di situ ada hukumannya. Buang sampah sekian. Nah, itu mungkin jutaan lah bahasa kita. Sampai-sampai di masjid ada tulisannya. Menurut hukum di negara kami, mengemis adalah kejahatan.
Kalau saudara butuh uang, hubungi DKM gitu. Sampai begitu tulisannya. Jadi di Singapura tuh mengemis kejahatan, maka nggak ada orang mengemis. Ya, begitu juga Pemda Bandung tuh, kota Bandung kota menerapkan itu orang yang di pinggir jalan kalau di lampu merah itu ngasih itu kalau kena itu bisa dihukum. Karena apa? Pernah dikumpulkan oleh Pemda, ditanya, digaji gitu untuk bagian kebersihan. Nggak mau mereka. Sebulan 750 nggak mau. Orang saya ngemisnya dapat lebih banyak. Akhirnya itulah diturunkan itu peraturan barang siapa yang memberikan akses, memberi dan sebagainya. Ya, baik dia minta atau pemberi, maka akan dihukum. Mulai nggak ada. Jadi kita ini harus dihukum dulu tuh, ya, baru taat. Maka kalau sampai tidak ada hukuman, ini akan cenderung kebablasan. Anak kita kalau nggak digalakin, ya, contohnya kita mesem aja terus, mereka sekolah nggak sekolah dibiarin karena sayang, ya udah kebablasan. Apalagi suruh sholat, anak kita nggak dibawa sholat ke masjid. Wah, nanti begitu dewasanya malas ya, nggak kenal masjid. Memang kesian sih, pagi harus dibangunin masih kucek-kucek, tidur lagi. Ya, tapi itu harus pembiasaan. Lah inilah kasih sayang yang bukan pada tempatnya, yang tercela. Gara-gara kita menyalurkan kasih sayang, maka kita tidak menempatkan di tempatnya. Anak nggak boleh ngaji, kesian. Nggak boleh sholat, kesian. Nah ini bukan pada tempatnya. Nanti pada gilirannya kita akan menyesal. Faman taraka hadir rahman nafi'ali rafatin yajil bil marid fahuwa alladhi a'ana ala adabi. Sama dengan orang yang di operasi ya, harus dihilangkan bagian tubuhnya. Itu kan kalau kesian nggak jadi tuh, diamputasi karena penyakitnya menular. Waduh sayang, nanti hilang. Tapi kalau dibiarkan begitu ya sama dengan begitu. Jadi kalau tidak diamputasi ini akan menular. Ya, cuma penjara-penjara kita ini belum bisa mendidik orang menjadi lurus ya. Kebanyakan jadi residivis. Udah masuk penjara, begitu lagi terulang lagi. Jarang yang benar-benar berhenti, kecuali agama. Ini pentingnya, kecuali di kesadaran beragama. Kalau di penjara dia dengerin ceramah-ceramah agama, dia sadar, insya Allah hanya agama lah. Tapi memang nggak semua ya, beberapa tertentu ya. Lidza nahallahu ta'ala mu'minin an ta'khudhahum ra'fatan wa rahmah fit tatbiqi hududillah wa iqamati syar'i. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat 24 ayat 2 menyatakan Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki, deralah mereka masing-masing 100 kali. Ya. Wala ta'khudkum ra'fatun wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa kasihanmu sampai tidak menerapkan agama Allah. Jangan karena rasa kasihan kamu tidak menerapkan hukum Allah. Tapi hukum Islam ini berkeseimbangan saudara. Jangan dikira pezina langsung dihukum, sementara mereka bagaimana menyalurkan hubungan biologisnya. Islam mempermudah pernikahan. Jadi sekarang ini kan persoalannya pernikahan dipersulit, ya, perzinahan dibuka lebar-lebar. Apa pernikahan dipersulit? Mertuanya syaratnya terlalu banyak, calon mertua harus beginilah, harus begitu. Jadi mereka akhirnya males mau nikah, mahal. Ya, tarifnya terlalu tinggi. Ya, padahal rezeki itu justru setelah menikah.
Tapi memang orang Jawa punya pendapat tuh harus syaratnya kuat gawe. Nah, itu syarat utamanya kuat gawe. Udah bisa menghidupi diri sendiri baru boleh nikah. Kalau enggak atau belum bisa menghidupi diri sendiri, gimana menghidupi anak orang? Itu pikiran orang Jawa itu. Makanya orang Jawa rata-rata nikahnya rada umuran. Rata-rata. Kalau orang sini emang enggak. Karena yang ngasih rumah pihak perempuan yang asli sini mah. Sekarang udah mulai ditinggalkan. Laki-laki itu hanya bawa diri saja. Falsafahnya kenapa? Nanti kalau dicerai dia yang pergi. Udah kamu kan gak bawa apa-apa, udah apaan pergi sana. Begitu. Nah itu pemikiran orang sini. Kesian nama anak perempuannya. Jadi dikasih rumah dulu. Anak perempuannya kasih rumah dulu. Ntar kalau nikah suaminya yang datang. Kalau macem-macem pergi sana. Bukan istrinya, bukan anak perempuannya yang diusir, tapi menantunya. Pemikiran orang sini begitu. Yang lamar perempuan sini mah. Asli sini ya, yang masih pakai tradisi. Yang ngelamar perempuan, bukan laki-laki. Yang mengeni itu perempuan. Tapi udah banyak ditinggalkan sih, karena sudah perubahan budaya. Qala Ibnu Taimiyah, inna dinallah wa ta'atu wa ta'atu rasuli. Yang namanya agama Allah, kata Ibnu Taimiyah, adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Al-mabni ala mahabbati wa mahabbati rasuli. Semua itu dilakukan oleh seorang muslim karena cinta. Taatnya itu karena cinta, bukan terpaksa, saudara. Saudara, kalau sholat 5 waktu itu yang mendorong apa? Kalau masih karena masyarakat, karena malu, berarti belum ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, yang mendorong diri kita sendiri. Contohnya kita, ya, yang namanya silaturahmi, sila itu kan nyambung, rahim itu kekeluargaan. Yang namanya nyambung itu kan putus, ya kan? Kalau tadinya nggak putus, nggak bisa disebut nyambung. Makanya Rasulullah mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Yang namanya membalas kunjungan bukan silaturahmi. Dia baik sama kita, kita balas baik sama dia. Itu bukan silaturahmi yang dimaksud dalam ajaran silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi adalah dia memutuskan kita nyambung. Pan kita mau begitu senep itu. Wah, mana mau dia. Itu kan. Dia cuekin saya sebodoh amat itu. Pasti kita begitu, dendam. Nah, ini tidak boleh. Ya. Sebab apa? Kalau kita berhasil menyambung silaturahmi, maka Allah akan mempercepat kita masuk surga. Jadi kalau ada orang mutus kita nyambung. Adapun dia mau apa enggak, itu urusan dia. Yang penting niat kita nyambung. Sebab kita tujuannya bukan karena dia, tapi karena kita, supaya dosa kita diampuni. Jadi salah satu bentuk penghapusan dosa adalah menyambung orang yang memutuskan kita. Orang galak sama kita senyum sama dia. Nah itu baru keren. Tapi kalau dia senyum sama kita senyum lagi, belum mendapat KW1. Tuh, ya kan? Nah, itu banyak terjadi mana-mana itu. Orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi urusannya bukan dia. Kalau kita kan urusannya dia. Sebodoh amat. Saya senyum aja dia merengut. Nggak ada urusan. Pokoknya kita senyum. Dosa kita diampuni. Bukan tujuannya dia, bukan. Bukan kita mengambil balasan. Bukan menginginkan balasan. Nah, itu ciri orang beriman. Tapi mencari pahala. Ini orang kok udah diperangutin senyum pasti begitu. Orang gendeng itu. Ya memang orang Islam itu orang yang gila mencari pahala itu. Ya. Karena itu kelakuannya itu aneh. Tubalil ghuraba, kata Rasulullah. Beruntunglah orang yang ghuraba, orang yang perilakunya aneh. Nah, itulah orang-orang beriman. Bayangkan bagaimana nggak aneh, satu tempat dikunjungi 5 kali sehari semalam itu. Mana nggak aneh itu? Masjid ini kan kita kunjungi 5 kali sehari semalam, apa nggak aneh itu?
Yo, selain masjid, ada nggak satu tempat saudara kunjungi 5 kali sehari semalam? Coba kita tunjuk mana? Datangi 5 kali sehari semalam, kalau nggak ditimpuk sama dia, sama yang jaga toko. Beli nggak, jual nggak, datang pergi datang. Iya kan? Kita kan di masjid 5 kali sehari malam ini. Nah, itulah perilaku muslim. Kita masih ada 12 menit lagi ya. Wa minar rahmah mazmuma ma yakunu safi fasari marhum wa halaki kama yaf'alu katsir min aba min tarki tarbiyatil abna. Salah satu bentuk kasih sayang yang tercela adalah yang dilakukan banyak orang tua. Ini kata buku ini ya. Yaitu tidak mengajari agama pada anak-anaknya. Nah, berdasarkan survei, saudara, banyak sekali orang yang tadinya bromocorah. Bromocorah itu orang yang preman dulunya, tobat di masa tuanya. Begitu diperiksa, kebanyakan dari orang-orang yang dahulu masa kecilnya mendapat pendidikan agama. Ya, jadi keputusan pemerintah Cilegon mewajibkan harus apa itu? Tamat apa ya? Ibtidah ya. Ya, untuk bisa masuk SMP itu keputusan yang benar. Insya Allah benar ya. Sehingga jadi kalau di tengah-tengahnya gundah, dia menjadi tidak berprinsip ya, bisa balik lagi. Nah, kebanyakan itu didapat dari orang yang masa kecilnya itu mendapat pendidikan agama, nasihat-nasihat agama dari orang tuanya. Jadi dia tahu pulangnya, bisa tobatnya. Nah, ya namanya orang kan dalam perjalanan hidup itu kadang-kadang sumeh gitu ya, malas menghadapi kondisi seperti ini, seperti begini-begini saja dia malas, bosan, sehingga dia berkreasi, berkelana, jadilah orang jahat. Ya kalau dia tahu takdir nggak apa-apa, mending jahat duluan daripada baik duluan. Kalau tahu takdir itu kan, kalau kita boleh memilih takdir kan jahat, lama-lama baik, ditutup dengan kebaikan. Tapi persoalannya kita nggak tahu kapan umur akan berakhir. Ya, lagi jahat malah mati. Nah, itu kan urusan. Nah, kalau kita boleh milih kan, nah, jahat dulu, baik dulu, jahat dulu aja. Puas-puasin. Nanti menjelang akhir jadi orang baik. Loh kok begitu? Ya kalau kita tahu, kita kan nggak tahu persoalannya. Ya, itulah tukang sihir Fir'aun. Berakhir dengan kebaikan. Jangan kayak Korun, tadinya baik jadi jahat akhirnya. Korun itu kan orang baik, menjadi penjahat di ujungnya, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang lupa Allah. Ini tidak baik. Lebih baik tukang sihir Fir'aun. Di akhir hayatnya beriman kepada Nabi Musa, dia masuk surga. Kalau kita sih baiknya jadi orang baik, tetap baik, lebih baik, dan lebih baik. Nah, bagus ya. Jadi gak ada pilihan, gitu-gitu aja. Wa minar rahmah tadi sudah ya. Qala Ibnu Taimiyah ma yaf'alu ba'dun nisa wa rijal al-juhal bi mardatihim wa biman yarubbuna min auladihim wa ghulmanihim wa ghairihim fi tarki ta'diyah wa uqubatihim ala ma yatu minasyarr wa yatrukuna min khair rafatun bihim. Salah satu kasih sayang yang tercela adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang tua, membiarkan anaknya tidak mempelajari agama serta tidak menghukum saat mereka tidak menjalankan agama. Nah ini ya, salah satu sayang yang tercela. Fayakunu dzalika sababun fasadihim wa adawatihim wa halakihim. Ini menjadi sebab kerusakan di hari tuanya. Ibnul Qayyim mengatakan inna rahmah sifatun taqtadi isal manafi wal masalih ilal abdi. Yang namanya rahmat itu adalah sifat yang memberikan kebaikan. Wa in karahata nafsu, meskipun dibenci oleh diri kita. Siapa yang senang sholat subuh atau bangun sebelum subuh? Kan malas itu. Waktu nyaman-nyamannya tidur, ya kan? Sehingga digelari sahur itu berkah. Tasaharu fa inna fis sahur barakatan. Bersahurlah, pada sahur ada berkah, karena malas.
Sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita itu biasanya pahalanya besar. Ya, bagaimana kita membalas kebaikan terhadap kejahatan orang itu kan malas, sehingga Allah menggelari dua. Wa ma yalaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang mampu melakukan sikap seperti ini kecuali orang sabar. Wa ma yalaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang mampu melakukan sikap seperti itu kecuali yang mendapat pahala besar. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat atau rupa-rupa rahmat? Pertama, syafaqatul imam bi ra'iyatihi. Sayangnya seorang imam kepada rakyatnya. Ya, sayangnya seorang imam pada rakyatnya. Jadi setiap omongan-omongan yang keluar dari pemimpin itu menyejukkan. Ya, kita merindukan pemimpin yang seperti itu. Ngomong yang sejuk, yang nggak bikin panas. Ya, ayo yang punya punya waktu untuk silaturahmi, silahkan silaturahmi. Silaturahmi itu berpahala. Kalau silaturahmi bisa dengan buka bersama, silahkan buka bersama. Ayo, tapi jangan boros. Begitu kan enak. Ini jangan udah pandemi bertahun-tahun, begitu boleh, jangan dipotong lagi. Aduh ya. Kapan mau bertemannya, gitu kan? Nah, contohnya gitu. Yang enak ngomongnya, yang menyejukkan. Khotib juga begitu, ya. Mengarang ucapan supaya enak didengar itu ilmunya harus banyak itu. Harus punya kemampuan ngarang. Dulunya tukang bohong, ya nggak apa-apa, belajar agama terus lama-lama lurus. Karena dasarnya tukang ngomong, jadi omongannya enak didengar. Pinter, tapi menang baik. Ya manfaat kepinterannya itu, kebenarannya tidak bisa tertular pada orang lain. Jadilah kita ini disebut dengan pedagang, tukang obat. Kita harus mempelajari kenapa tukang obat bisa dirubung banyak orang tuh. Banyak bohongnya. Ya kan? Tapi nggak sembarang orang bohong bisa dikerumuni banyak orang. Karena dia seneng tuh. Ngobrolannya tuh menyenangkan. Ngobrol apa. Nah ini membutuhkan keterampilan, saudara. Nggak semua orang bisa. Nah itu ya. Jadi kasih sayang dari Aisyah mengatakan, taman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta zahaba amatul lail wa hatta nama ahlul masjid tsumma kharaja fasala. Inna la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Satu saat Aisyah bercerita, Nabi suatu saat bermalam-malam. Artinya beliau tidur malam. Sehingga tengah malam pun lewat. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang yang di masjid pada tidur karena beliau banyak menguraikan tausiah ya. Tsumma kharaja fasala, kemudian beliau keluar dan beliau salat. Lalu Rasulullah mengatakan innahu la waqtuha. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan salat Isya. Jadi mendekati tengah malam. Nah, waktu yang tepat. Memang untuk salat 5 waktu ini saudara bagusnya on time kecuali Isya. Isya itu bagusnya di akhir. Tapi kalau kita pakai akhir ya bubar. Siapa yang mau? Ya kan? Nah, kecuali masyarakat yang betul-betul soleh, janjian, udah kita sholat isyanya jam 9. Nah, mufakatan itu, pokoknya tank jam 9. Ya jarang ada yang mau begitu. Ya kan? Nah, seperti azan, kan subuh ini sunahnya 2 kali, 1 jam sebelum subuh azan. Coba ya dijalanin, kalau nggak diomelin. Lindur apa begitu? Lagi enak-enak tidur azan. Sunnahnya itu 1 jam sebelum subuh. Kalau ada barangkali yang baru dengar terus dijalankan, waduh lah ya. Wong orang membangunkan sahur itu yang membangunkan gak sholat subuh.
omong aja di paido itu. Ya itu yang mau saya dapat info itu, yang klotek-klotek sahur, nggak sholat subuh itu. Dinasehatin jangan suka begitu, bangun-bangunin orang lagi enak tidur. Mereka kan punya alarm masing-masing, udah dewasa. Soal puasa Ramadan ini kalau udah pengalaman berpuluh-puluh tahun sih, masa diajarin terus. Yang penting sholat subuh, jangan membangunkan sahur, sholat subuh. Jangan dia sholat ribut tapi nggak sholat subuh. Itu yang sangat disayangkan. Anak-anak muda kita tuh begitu maunya. Nah, tapi yang ngomong begitu pun dipaido, yang nasehatin tuh. Nah, ya kan? Ya alhamdulillah RW kita mah sudah berkesadaran. Alhamdulillah sudah tidak ada. Kita harus tetap begitu ya, konsekuen. Sebab tidur itu betul-betul waktu istirahat yang harus dihormati, yang harus kita jaga. Yang kedua, tawasud fil ibadah wa tarku ma yasyukku ala nafs. Kita diminta untuk tawasud, menengah dalam melakukan ibadah ini. Kita berperilaku menengah, jangan sampai keterlaluan memforsir diri. Nanti lama-lama kita bosen. Tuh, ya, kita nggak merasa cukup. Karena surga itu mahal, jadi harus berbuat yang lebih dari ini. Bagaimana kalau perang? Nggak ada perang, nggak ada apa, berbuat kekerasan. Nah kalau begitu semua orang juga bisa ngebom sana sini, bisa, semua orang bisa, saya juga bisa kalau diajari mah. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Nggak ngajarin harus begitu. Wong lagi nggak perang. Wong orang kalau tanding aja start duluan itu aja udah salah, mencuri start. Itu kan sama dengan mencuri start. Rasulullah juga pernah begitu. Orang lagi tenang langsung diserbu. Ada juga mereka, kita yang lagi tenang diserbu, baru kita bereaksi, menjaga lingkungan. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, waktu kita sudah habis. Barangkali ada yang bertanya? Dua-duanya wajib. Yang mulai pahalanya lebih besar. Yang memulai pahalanya lebih besar. Ini mendapat tempat khusus di kitab Adabul Mufrad tulisan Imam Bukhari. Tidak akan mendapat rahmat suatu penduduk yang di dalamnya ada yang musuhan. Katanya begitu. Jadi rahmat ini akan ditunda oleh Allah karena di dalamnya ada penduduk yang musuhan. Kitab-kitab fikih juga membahas kalau antara makmum dan imam bermusuhan tidak sah sholatnya. Contohnya, imamnya itu saya nggak baik sama dia, nggak boleh itu. Musuhan nggak boleh. Ya, jadi harus rahmat Allah tidak akan turun. Siapa yang memulai, dia yang berpahala besar. Memang gengsi kita tinggi. Waduh, ngeladen nih. Pasti orang sini begitu. Ngeladen. Wong kita bener jika sih orang bener. Nah, sana juga menurut begitu. Kita yang nggak bener, dia yang bener. Nah, kalau begitu diperturutkan, kapan mau nyambungnya? Biarin aja kita nyambung, dia tetap nggak negor. Kita diampuni dosanya, kan kepentingan buat kita, bukan buat dia. Memberi bantuan pada pengemis, kepentingan buat siapa? Buat saya, karena saya yang dapat pahala. Pengemis itu terserah. Ya mudah-mudahan terima dengan ikhlas, karena kita tidak punya segini. Tapi yang kepentingannya kita, karena dicatat pahala buat kita. Itu Pak. Jadi jangan melihat dari sisi dia. Ya kalau kita memperturutkan sentimen terus, maka kapan mau akurnya? Kalau begitu. Contohnya kakak sama adik, ngeladeni dia sama adik saya, dia yang harus Idul Fitri ke saya lebih tua. Ya kalau mau begitu kapan mau nyambungnya? Tahun demi tahun nggak ada yang saling berkunjung. Ya udahlah, sing waras ngalah tuh. Berarti orang itu nggak waras menurut kita. Tapi jangan kencang-kencang, berarti kamu nggak waras. Jangan disebut ya. Gitu aja paling. Kita harus tetap positive thinking. Nah, hidup ini tidak boleh jadikan beban. Nanti sakit berobat mahal tuh. Ya kan? Nah, siapa yang mau berobat? Nah, kan kalau bisa sehat terus kan?
Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah tetap memberikan hidayah pada kita, mempermudah hidup kita, memberikan pahala yang berlipat buat kita, serta mentakdirkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.